Ya, kita siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, Masya Allah. Apa kabar hari ini? Gembira ya, tapi kalau gembira sudah siap untuk menuntut ilmu, siap untuk belajar. Ini semua hadir pada hari ini? Hadir ya? Hadir ya? Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu seperti biasa agar seluruh waktu kita ada dalam keberkahan, seluruh waktu kita mendapatkan kebenaran dari Allah SWT. Silakan dipimpin. Bersikap siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Ya baik, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu Tubuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat seperti biasa ya. Yuk kita semuanya berdiri sambil tepuk tangan ya. Siap ya? Udah tahu kan lagunya? Tubuh Kebiasaan ya. 1, 2, 3. Bisa diperhatikan ke depan. Kira-kira ini ada gambar apa? Ada orang ya? Ada orang. Kira-kira ekspresi orangnya kenapa? Bingung. Kenapa kamu bisa tahu? Karena lihat dari ekspresi. Ya. Kira-kira bingung kenapa? Nah, Bapak kasih ilustrasinya. Ini ada orang yang sedang dalam keadaan lapar. Kita pernah lapar? Kalau lapar harus gimana? Makan. Ini ada orang yang sedang kondisi lapar, ingin makan seblak. Ya, tahu seblak? Tahu. Suka makan seblak? Kira-kira kalau kamu di posisi orang ini dan kamu ingin makan seblak, kamu harus ngapain? Selain membeli. Membuat. Ya, paham ya? Membuat. Kira-kira untuk membuat ini seblak ini caranya gimana? Harus ada bahan-bahannya. Harus ada apa lagi? Alat-alatnya. Caranya juga harus tahu. Anggaplah bahan-bahannya sudah ada. Bahan-bahannya apa aja kira-kira untuk membuat ini teh? Makaroni boleh. Apalagi? Kerupuk. Apalagi? Mie. Apalagi? Sayur. Kira-kira kalau hanya ada ini bakal ada rasanya enggak? Enggak, bakal ada apa lagi? Sudah lengkap. Membuat berpikir komputasional. Nah, itu yang kamu tadi sebutkan adalah rangkaian-rangkaian yang ada pada berpikir komputasional. Ya, kan ini adalah sebuah masalah. Orang ini mau seblak, tapi nggak tahu caranya. Masalah kan? Masalah. Nah, ketika kita mampu memecahkan hal ini dengan berpikir komputasional, kita akan merasakan manfaatnya. Yang apa? Mempermudah pekerjaan, membuat seblaknya. Ya,
Lanjut. Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, pada materi berpikir komputasional, Bapak rumuskan menjadi 3. Yang pertama, kita bisa memahami prinsip berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Jadi ini rangkaian yang akan kita pelajari sehingga kita bisa paham. Yang kedua, kita mampu menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis. Seperti tadi, kita mau makan sebelah, tapi kita nggak tahu caranya. Nah, dengan berpikir seperti ini, itu akan sistematis, berurutan, sesuai. Ya. Yang ketiga, kita mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, pada poin ketiga berarti kita akan diskusi dan kita akan presentasi ke depan yang kelompok. Siap ya? Siap ya? Siap. Pernah lihat ini? Ini adalah fitur yang bisa dikatakan canggih ya di HP ya. Jadi HP ini bisa terbuka ketika men-scan wajah kita. Ya. Jadi ketika HP kamu digunakan sama orang lain, lihat mukanya itu nggak akan terbuka. Tapi kalau pakai muka kamu sendiri akan terbuka. Kira-kira itu kenapa? Kenapa? Karena itu pakai fitur yang namanya AI, ya, sehingga memudahkan kita dalam penggunaan teknologi. Ya, manfaatnya juga banyak. Ini juga sama. Oleh wajah kita sendiri, seperti HP-nya tahu dengan pemiliknya. Ya, jadi HP-nya itu tahu siapa pemiliknya, karena dari awal kita memberikan data kepada komputer itu, pada AI itu, sehingga komputer itu atau AI itu tidak akan terbuka dengan data yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Teknologi pengenalan wajah. Pernah kamu mencoba? Ya, kuncinya itu ada pada software yang digunakan data yang kita berikan dari awal. Jadi kita beli HP, misalkan di scan dulu wajah kita, artinya kita memberikan data kepada HP tersebut sehingga HP tersebut tahu pemiliknya siapa. Jadi berpikir komputasional itu adalah kita memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan-persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Artinya, ketika kita menggunakan berpikir komputasional ini, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan teknik-teknik komputer. Kan teknik-teknik komputer sistematis. Seperti tadi yang kita mau makan sebelah, sistematis, bahan-bahannya dulu, cara bahannya, cara memasaknya. Pak, lamun dibalik kumaha? Berarti tidak sistematis. Contoh dia, bakatnya sama. Misalkan kamu bahan-bahannya udah ada, pas goreng sebelah kamu yang pertama dimasukkan adalah royconya sama garamnya. Kira-kira sistematis enggak? Enggak. Efektif enggak? Enggak. Ya, enggak akan jadi sebelah yang lezat. Kira-kira seperti itu. Nah, pikir komputasional juga itu bisa diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi yang menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Seperti tadi yang di komputer tengahnya, apa saja yang ada pada berpikir komputasional itu? Yang pertama ada dekomposisi atau memecahkan masalah, memetakan masalah. Kalau di matematika itu ada dekomposisi, bangun datar, yang artinya dipecahkan, dipisah-pisah itu. Biar apa? Biar gampang. Yang kedua, pengenalan pola atau mengidentifikasi kesamaan. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Ya, itu 4 prinsip yang ada pada berpikir komputasional. Kita ada dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang kompleks. Tahu kompleks? Kalau bahasa Jermannya itu yang hebat.
Jadi masalah yang ribet kita pecahkan, kita uraikan. Itu pengertian dasar dari dekomposisi. Jadi kalau ada pertanyaan, naon dekomposisi teh? Dekomposisi itu memecahkan masalah yang kompleks, yang besar, yang ribet menjadi masalah-masalah yang kecil. Contoh yang sangat sederhana. Anggap ini sebuah masalah besar. Ya, anggap ini sebuah masalah besar. Anggap kamu tidak tahu ini bangunnya apa, bangun dasarnya apa. Anggap saja, ya, ini sebuah masalah. Ketika kita menggunakan dekomposisi, artinya memecahkan masalah dan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ini sebuah masalah kita petakan. Berarti yang pertama ada apa? Segitiga. Yang kedua ada apa? Segitiga juga. Yang ketiga ada apa? Segitiga. Yang keempat? Yang kelima? Yang kedelapan? 9. Nah, itu namanya dekomposisi. Yang diuraikan, pecahkan masalahnya. Yang pertama ada segitiga, yang kedua ada segitiga juga, yang ketiga ada persegida, sehingga masalahnya lebih ringan. Contoh lagi, misalkan kamu mau mengadakan acara ulang tahun. Ada yang pernah? Ya? Nah, itu anggap sebuah masalah. Kita pecahkan masalah tersebut. Berarti yang harus pertama kita lakukan apa kira-kira untuk menyiapkan pesta ulang tahun? 1. Menyiapkan tempatnya. 2. Masa gue mendekorasinya dulu. Yang ketiga, mengundang teman. Siapa yang mau datangnya, itu kan. Yang keempat, memesan kue. Yang kelima, mengadakan acaranya. Yang kedua ada pola. Pernah dengar pola? Kalau pola mah mengidentifikasi kesamaan atau menelaah kesamaan atau mencari kesamaan dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Ya, jadi temukan dulu masalahnya, temukan dulu persamaannya, baru kita cari solusi. Tapi dalam ranah matematika. Ini ada lingkaran satu buah. Ini ada 3. Ini ada 5. Ini ada 7. Berarti ini berapa? Ini berapa? Jumlahnya. Jadi kira-kira. Nuria biji, Nuria tilu, Nuria 5, Nuria 7, Nuria berapa? 9. Dari polanya kenapa? Bertambah 2. Ini 1, ini 3. Berarti tambah berapa? 2. Berarti ini 3. Ini berapa? 5 kan? Ini 3, ini 5 tambah 2. Ini berapa? 7. Ini 5, ini 7 tambah 2. Berarti ini berapa? 9. Nah, pola cari kesamaannya. Kesamaannya apa? Bertambah 2. Tepuk semangat. Lanjut. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi mah berarti menyaring informasi yang tidak relevan, yang tidak penting, ya, dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan kata lain, itu kita hanya terfokus pada informasi yang penting saja, ya, yang menyaring informasi secara detail. Contoh, kita mau membuat denah SDN 3 Cangkuang misalkan. Kebayang nggak SDN 3 Cangkuang seperti apa? Bayang ya, ini Bapak punya otaknya. Ini denah SDN 3 Cangkuang. Di awalnya ada gerbang. Ini kan bentengnya. Ini gerbang. Jalan ke sini. Ini kira-kira apa sebelah sini? Lapang, betul. Ke atasnya
Ini jalan kecil. Ini ada kelas berapa? Kelas 3. Sebelah sini? 4. Sebelah sini? Sebelah sini? 6. Sebelah sini? Kelas 2. Sebelah sini? Kelas 1. Sebelah sini? Kantor. Ini kita menyaring informasi yang penting. Cik, kira-kira menurut kamu perlu nggak di sini? Pak, di sini ada pot tanaman. Di sini ada tempat sampah. Penting kira-kira? Enggak. Artinya kita sharing pot, tempat sampah, meja yang tidak terpakai, mohon maaf, itu kita jangan masukkan ke sini. Kenapa? Karena tidak penting. Itu disebutnya abstraksi, menyaring informasi-informasi yang relevan, yang penting-penting saja. Ya, kalau berpikir algoritma, artinya kita itu menyusun langkah-langkah ataupun prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Seperti tadi ya, menyusun langkah-langkahnya. Kira-kira kenapa sih kita harus menyusun langkah-langkahnya? Supaya apa kira-kira? Supaya mudah kita mengerjakan. Kita susun dulu rencananya. Apa yang mau kita lakukan? Sehingga itu akan memudahkan kita menyelesaikan masalahnya. Ya, dengan berpikir ini kita akan menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Karena tersusun rapi. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang selanjutnya, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang terakhir, membantu beradaptasi dengan teknologi. Kira-kira untuk manfaat di sini ada nggak yang nggak paham? Pak, ini maksudnya naon? Ada nggak? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, paham ya? Paham. Yang kedua, membantu membuat keputusan menjadi lebih baik. Paham. Yang selanjutnya, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi kita kreatif. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok, di mana Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setiap kelompoknya Bapak akan berikan satu KPD berupa 2 buah kertas yang harus kamu diskusikan bersama teman-teman sekelompok. Nah, sebelumnya Bapak akan nyuruh dulu kalian untuk memilih kelompok 1 mau yang mana, kelompok 2 mau yang mana, 3 mana, 4 mana. Baik, kelompok 1 mau memilih yang mana? Dekomposisi, pola, abstraksi, atau algoritma? Pola, ini kelompok 1. Kelompok 2 mau yang mana? Dekomposisi, abstraksi, atau algoritma? Ini kelompok 2 berarti. Kelompok 3 mau pilihan lagi? Kelompok 2 kelompok 3 ya, diskusinya sampai beres belum? Karena sudah, berarti kita saatnya presentasi yang kelompok. Dan yang kelompoknya akan diwakili oleh 2 orang saja. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mendiskusikan untuk 1 makan. Ada lagu
Ada pasal satu, ada pisau, ada wajan, dan ada buku. Sekian dari buku kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka tepuk tangan. Boleh bapak-bapak nyanyi ya, biar tidak terlalu wow. Nah, ini kelompok 3 adalah tentang abstraksi, di mana mereka menyebutkan 3 benda dari 4 benda. Masih ingat tadi abstraksi itu apa? Masih ingat tadi abstraksi itu apa? Apa? Memilah informasi yang penting atau yang relevan. Nah, kelompok ini menuliskan 3 benda dari 4, artinya 3 yang penting dari 4 benda yang tersedia. Contoh untuk makan, ada 4 bendanya. 1 ada sendok, 2 ada piring, 3 ada gelas, yang keempat ada pengki. Kira-kira yang relevan untuk makan yang mana? Yang sendok, bambu, piring, gelas. Cik, kalau pengki relevan enggak? Enggak. Nah, itu termasuk abstraksi. Kita memfilter, menyaring informasi-informasi yang pentingnya saja. Contoh yang tadi yang denah, kita mau membuat denah, kita tuliskan saja yang penting-pentingnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kantor. Pak, emang ada yang nggak pentingnya? Ada. Contoh apa? Tempat sampah itu kan nggak terlalu penting. Tanaman itu kan nggak terlalu penting. Meja yang tidak terpakai itu kan tidak terlalu penting. Nah, yang dimasukkan ke denahnya hanya yang penting-pentingnya saja. Itu termasuk pada abstraksi. Di mana abstraksi itu salah satu hal dari berpikir komputasional. Ya, tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk di bangkunya. Berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan teknik komputer. Ada berapa? Ada 4. 1 dekomposisi, 2 pola, 3 abstraksi, 4 berpikir algoritma. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Kalau sudah paham, Bapak kasih soal untuk evaluasi pembelajaran kali ini. Nomor 1, jelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara memecahkan masalah sehari-hari dengan cara berpikir komputer atau informatika. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita mau mencuci tangan. Kira-kira langkah-langkah mencuci tangan kira-kira apa aja? Buka kerannya, basuh tangan, terus ambil sabun, pakai sabun, terus bersihkan tangannya, terus keringkan. Ya, itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, Bapak bagikan satu orang satu. Kelompok 1 perwakilan sini. Udah beres ya? Silakan kumpulkan di kelompok masing-masing, di ketua kelompok. Nah, yuk kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini.
Di pembelajaran kali ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Gimana, senang? Mendapatkan ilmu yang baru ya. Ya, jadi berpikir komputasional itu kita berpikir memecahkan masalah sesuai dengan teknik komputer atau informatika. Terus ada 4 cara berpikir komputasional yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, dekomposisi. Apa dekomposisi teh? Memecahkan masalah-masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil. Yang kedua ada pola. Apa pola teh? Mengidentifikasi kesamaan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Memilah informasi yang relevan atau yang penting. Dan terakhir ada berpikir algoritma atau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, baik. Bapak tutup saja. Ada mau tanya dulu? Tidak ada? Sudah paham? Alhamdulillah. Ya, kesempatan pagi ini semoga semua yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak pribadi dan untuk kita semua pada umumnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, silakan untuk berdoa dulu yang dipimpin oleh KM. Ya, silakan. Sebelum mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.